Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini di edisi hari Kamis tanggal 7 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2023 Masehi. Ya, dan tentunya kami masih akan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah berupa kajian-kajian dari para asatidzah kita hafizahumullah. Namun sebelum itu kami sekedar mengingatkan dan tentunya tidak bosan untuk mengingatkan ya. Mungkin di kesempatan siang hari ini bagi Anda yang belum melaksanakan sholat duhur ya, agar segera mungkin ya melaksanakan sholat duhur ya. Jadi apapun aktivitas Anda ya, kita harus lebih mengutamakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita ya, kita bisa menempatkan atau mengkondisikan terlebih dahulu ya, agar bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai melewati waktunya ya. Untuk Anda juga yang tengah dalam perjalanan ya, tetap atau bisa mencari tempat pemberhentian untuk sejenak untuk melaksanakan sholat ya. Barakallahu fikum. Dan semoga kita selalu bisa istiqomah ya menjalankan kewajiban kita, terutama sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Ya, baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Rangkaian acara kita selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti sebuah rekaman dari kajian Sirah Ibnu Hisham bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala ya, yaitu pada pembahasan hijrah ke Madinah ya. Ya, dan sekaligus dengan berakhirnya kajian atau rekaman kajian dari kitab Sirah Ibnu Hisham bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala, berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan edisi hari ini. Ya, dan saya Anggib akhirnya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda sejak pagi tadi hingga di kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan saya selama menemani Anda semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari segala kesalahan, dan saya bertobat atas segala khilaf dan kesalahan saya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallaman tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita baca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Beliau membaca surat Yasin dan melebarkan pasir di kepala-kepala mereka kaum musyrikin yang sudah sepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka membikin makar, rencana-rencana jahat orang-orang kafir untuk menangkap engkau, memenjarakan engkau, membunuh engkau atau mengusir engkau, kata Allah, wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka membikin makar, rencana-rencana, Allah pun merencanakan rencana-rencana. Wallahu khairul makirin. Dan rencana Allah lah yang sebaik-baik rencana yang pasti terjadi. Maka apa yang mereka rencanakan gagal total, dan Rasulullah SAW berhasil keluar dengan selamat sampai kemudian menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung siang. Rawinya ragu di antara dua penghujung siang, apakah pagi hari atau sore hari. Yang jelas akhirnya bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan merencanakan berangkat hijrah. Maka ditanyakan oleh Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah? Naam, as-suhbah. Apakah perlu ditemani ya Rasulullah? Iya, suhbah. Maka Abu Bakar sangat gembiranya sampai kata Aisyah, sungguh aku tidak tahu kalau ada seorang yang bisa menangis karena gembira sampai aku mengetahui Abu Bakar, bapak aku, menangis karena gembira ketika itu. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Hisham, berkata Ibnu Ishaq, walam ya'lam fima balaghani bi khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadun hina kharaja illa Ali ibn Abi Talib wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma wa alu Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Hisham, berkata Ibnu Ishaq, tidak ada yang mengetahui rencana keluarnya Rasulullah SAW untuk hijrah seorang pun ketika beliau keluar, kecuali hanya Abu Bakar yang tahu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Amma Aliun fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima balaghani akhbarahu bi khuruji. Adapun Ali bin Abi Talib, karena Rasulullah SAW sebagaimana apa yang sampai kepadaku beritanya, kata Ibnu Ishaq, Rasulullah sendiri akhbarahu bi khuruji. Rasul sendiri yang memberitakan kepada Ali tentang akan keluarnya beliau untuk hijrah. Wa amarahu an yatakhallaf ba'dahu bi Makkah, dan memerintahkan kepadanya untuk mewakili beliau setelahnya di Mekah. Mewakili apa? Hatta yuaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wada'i. Yani mewakili beliau untuk menyampaikan, menunaikan dari Rasulullah SAW amanah-amanah, titipan-titipan allati kanat indahu linnas, yang ada di sisi Nabi alaihissalam milik manusia. Demikian anehnya mereka orang-orang Quraisy. Giliran mereka ingin menitipkan satu barang, khususnya barang-barang berharga, maka mereka tidak memiliki orang yang paling dipercaya kecuali Rasulullah SAW. Padahal mereka musyrikin, tapi mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, terpercaya, orang yang jujur, menjaga amanah, sehingga mereka memberikan titipan-titipan kepada Rasulullah SAW dan mereka yakin akan aman. Tetapi giliran Rasulullah SAW menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak percaya, mereka menentang, dan mereka menyatakan pendusta, mereka menyatakan demikian dan demikian. Ini sungguh keanehan yang ada pada mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga ketika Rasulullah SAW akan berangkat hijrah, di sisi beliau, di rumah beliau ada sekian titipan-titipan amanah-amanah milik orang-orang Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk
menyampaikan semua amanah tadi kepada masing-masingnya atau kepada pemilik-pemiliknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bi Makkah ahadun indahu syai' yakhsha alaihi illa wada'ahu indahu. Dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak ada seorang pun di Mekah indahu syai'un yakhsha alaihi, yang memiliki sesuatu yang dikhawatirkan tidak aman, illa wada'ahu indahu, kecuali akan dititipkan kepada Rasulullah SAW. Demikian keadaan Rasul di Mekah, dipercaya oleh orang-orang Quraisy dalam masalah itu. Lima ya'lam min sidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena apa yang mereka tahu tentang kejujuran Rasulullah SAW dan bagaimana menjaga amanahnya. Bahkan beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Qala Ibnu Ishaq, falamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-khuruj ata Abu Bakr ibni Abi Quhafah. Ketika Rasulullah SAW sudah bertekad untuk berangkat hijrah, maka beliau mendatangi rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Fakharaja min khawkhatin, maka keduanya keluar dari khawkhah. Khawkhah seperti jendela yang agak besar atau pintu yang agak kecil. Terbayang? Ya, ini kalau dikatakan pintu yang kekecilan. Kalau dikatakan jendela yang kebesaran. Dan mereka memang sengaja membuat demikian di rumah-rumah mereka di belakang untuk pintu darurat kalau ada sesuatu. Jadi rata-rata mereka memiliki pintu yang sesungguhnya dan juga memiliki khawkhah namanya. Biasanya khawkhah itu dibikin antara rumah dengan rumah. Kalau rumah itu mereka selalu berdampingan dengan keluarganya, di sini rumah kakaknya, rumah adiknya, rumah pamannya, rumah bibinya, rumah itu belakangnya bersambung satu dengan lainnya. Ya, ini kalau mau ke rumah sebelahnya dari khawkhah tadi. Demikian mereka membuat rumahnya agar mereka bisa berhubungan di belakang ketika ada tamu dan kekurangan sesuatu, kurang gula, maka minta ke tetangganya, keluarganya, ada ini enggak, punya itu enggak, begitu. Itu dari tempat yang namanya khawkhah. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar kharaja min khawkhatin li Abi Bakrin fi dhahri baitihi. Beliau keluar dari khawkhah milik Abu Bakar di punggung rumahnya, ini di belakang rumahnya. Thumma amada ila gharin bi thawrin bi asfala Makkah. Kemudian menyengaja menuju gua yang dijuluki dengan gua Thawr, yang terletak di asfala Makkah, terletak di Mekah yang bawah. Karena Mekah itu perbukitan, ada daerah bawah, ada daerah atas. Maka gua Thawr berada di Mekah bagian bawah. Fadakhalahu, maka keduanya memasuki gua Thawr. Wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah ibni Abi Bakrin an yatasamma' lahuma, dan Abu Bakar memerintahkan anaknya yaitu Abdullah ibn Abi Bakar untuk yatasamma', untuk mendengar berita-berita ma yaquluhun nas fihima, tentang apa yang diucapkan oleh manusia tentang keduanya. Ini apa yang dibicarakan oleh manusia tentang Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani naharahu thumma yatihima idza amsa, disuruh dengar-dengar siang harinya dan kemudian disuruh menyampaikan sore harinya. Ini tugasnya Abdullah ibn Abi Bakar, Abdullah anaknya Abu Bakar. Jadi siang harinya dia bersama orang-orang Quraisy mendengar kalau ada berita-berita mereka tentang Rasulullah, apakah mereka membicarakan tentang Abu Bakar atau Rasulullah, didengarkan saja. Sore datang kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW untuk menyampaikan, orang Quraisy membicarakan begini, orang Quraisy membicarakan begitu. Ya'tihima idza amsa, akan mendatangi keduanya di sore harinya. Bima yakunu fi dzalikal yaumi minal khabar, untuk menyampaikan apa yang ada dari berita pada hari itu. Ini yang kita katakan tadi, kecerdasan. Tentunya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar menghilang, mereka menduga pasti hijrah. Maka mereka menduga pasti akan berjalan di jalan menuju Madinah. Maka mereka mencari di sana, dan tidak ada satu orang pun yang menemukannya, karena Rasulullah SAW memang belum berangkat. Rasulullah SAW hanya bersembunyi dengan Abu Bakar di gua Thawr. Itulah yang dicari berita-beritanya oleh Abdullah ibn Abi Bakar. Wa amara Amr ibn Fuhairah, dan diperintahkan Amir ibn Fuhairah, maulanya Abu Bakar, yang berarti budak tetapi yang sudah dimerdekakan, memiliki tugas pula. Apa tugasnya?
an yar'a ghanamahu naharahu thumma yurihuhuma 'alaihima, untuk menggembalakan kambing-kambingnya di pagi hari sampai siang hari seperti biasa, tidak ada keanehan seperti biasa. Tetapi diperintahkan sore harinya pulang harus lewat depan Gua Thaur, mendatangi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Thaur. Ini tugas Amir ibn Fuhairah, maulanya Abu Bakar. Idza amsa fil ghar, kalau sore hari hendaklah dia melewati gua. Wa kanat Asma bintu Abi Bakr ta'atihima min at-ta'am idza amsat bima yuslihuhuma. Sedangkan tugas Asma, anak perempuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tugasnya memberikan makanan setiap sore di Gua Thaur. Bima yuslihuhuma, tentunya untuk memperbaiki gizi keduanya agar tetap bisa sehat. Makannya dikirim sore hari oleh Asma binti Abi Bakar. Berarti sudah diperintah masing-masing dengan perintah. Amir ibn Fuhairah diperintahkan setiap sore ketika pulang dari mengembalakan kambing-kambingnya melewati Gua Thaur. Abdullah ibn Abi Bakar diperintahkan untuk mencari berita dan menyampaikannya di sore hari. Dan Asma disuruh untuk membawakan makanan setiap sore. Dan urutannya, Abdullah yang membawa berita dengan Asma yang membawa makanan sore hari, dia lebih dulu. Sedangkan Amir ibn Fuhairah diperintahkan terakhir. Apa hikmahnya diantaranya? Menghapus jejak-jejak Abdullah dan Asma. Karena kambing-kambingnya banyak. Kalau sudah dilewati kambing, sudah hilang jejak semuanya. Kacau jejaknya. Ini juga kecerdasan yang berikutnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang sebagai nabinya adalah seorang yang cerdas, seorang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, amanah, fatanah. Apa makna fatanah? Fatin, cerdas. Amanah, fatanah, siddiq. Ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping sifat yang satu lagi adalah tabligh, menyampaikan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan untuk disampaikan. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, haddatsani ba'd ahli al-ilm anna al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri qala, sampaikan kepadaku bahwasanya para ulama menyatakan bahwa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, ini Al-Hasan al-Basri berkata, intaha Rasulullah SAW wa Abu Bakar ila al-ghari lailan, bahwasanya berakhirnya sampainya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ke Gua Thaur itu pada malam hari. Fadakhala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qabla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk lebih dulu ke Gua Thaur. Kenapa masuk lebih dulu? Qabla Rasulullah sallallahu, sebelum Rasulullah sallallahu. Falamasal ghara liyanzura fihi sab'un aw hayyah, untuk memeriksa gua tersebut. Apa di dalamnya ada binatang buas, atau ada ular, atau ada sabu', binatang buas, atau hayyah, ular, atau binatang-binatang yang seperti itu, binatang berbisa. Abu Bakar sengaja menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqi Rasulullah sallallahu binafsihi, melindungi Rasulullah sallallahu dengan dirinya, dengan badannya. Badannya dijadikan sebagai tameng Rasulullah sallallahu. Kalau ada ular, dia dulu yang kena. Kalau ada binatang buas, dia dulu yang kena. Kalau ada sesuatu bahaya, dia dulu yang kena. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menjadikan dirinya, merelakan dirinya sebagai tameng perlindungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Gua Thaur itu kecil. Kamu kalau masuk ke Gua Thaur tidak bisa berdiri, harus merunduk begitu. Kemudian duduk. Karena kecilnya gua tersebut. Khonifuddin a'azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ghari thalathan wa ma'ahu Abu Bakar. Rasulullah sallam tinggal di gua tersebut 3 hari dan juga bersamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ja'alat Quraisyun fihi hina faqaduhu 100 naqah liman yarudhu alaihim. Sedangkan Quraisy telah menjadikan sayembara ketika kehilangan Rasulullah sallam dan Abu Bakar Siddiq. Maka beliau mengumumkan, mereka mengumumkan sayembara akan diberi 100 naqatin,
akan diberi 100 ekor unta bagi siapa yang yarudduhu alaihim, bagi siapa yang bisa menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu yakunu fi Quraisy, selalu berada di tengah-tengah Quraisy, mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan obrolan mereka, naharahu, di siang harinya. Yasma' ma ya'tamiruna bihi, mendengarkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka musyawarahkan. Wa ma yaquluna fi sya'ni Rasulullah SAW, dan apa yang mereka beritakan tentang Rasulullah SAW. yakni Abdullah ibn Abi Bakar berlaku seperti biasa sehari-harinya. Apa yang beliau kerjakan dia kerjakan, apa yang biasa beliau tugas-tugas sehari-harinya dikerjakan seperti biasa. Hanya saja telinganya selalu mendengarkan orang bicara. Kalau ada orang yang bicarakan Nabi, didengar. Maka ketika orang-orang Quraisy mengumumkan demikian, disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar bahwa mereka menjadikan sayembara siapa yang menemukan engkau mendapatkan 100 ekor unta. Yani yatihima idza amsa fayukhbiruhum al-khabar, mendatangi keduanya di sore hari dan memberitakan kepada keduanya berita-berita yang dia dapat di siang hari. Wa kana Amir bin Fuhairah, sedangkan Amir bin Fuhairah mengerjakan tugasnya Maula Abu Bakar, yaitu yar'a fi ru'yani ahli Makkah. Beliau menggembalakan kambing-kambingnya bersama dengan ru'yan ahli Makkah. Ru'yan ini bentuk jamak dari ra'i, bersama penggembala-penggembala lain. Yani seperti biasa, tidak mencurigakan. Berangkat penggembala ini yang disuruh oleh Abu Bakar dengan penggembala-penggembala lain kaum musyrikin ke tempat mereka sama persis. Yani menggembalakan seperti biasa bersama orang-orang musyrikin. Hanya saja ketika sore hari pulang, mereka ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Amir bin Fuhairah melewati gua Thawr. Itu tugasnya. Untuk apa? Ada sekian faedah. Faedah pertama, menghapus jejak-jejak Abdullah dengan Asma. Faedah berikutnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW bisa minum dari susu kambing-kambingnya. Faedah ketiga tentunya adalah ada yang bisa disembelih dari kambing-kambing tadi untuk makan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan di sini fa idza amsa araha alaihi ma, kalau sore hari maka arah ini perjalanan di sore hari melewati keduanya. Kalau perjalanan di pagi hari disebut hudu, perjalanan di sore hari disebut rawah. Kalau yaghdu berjalan di pagi hari, kalau yaruh berjalan di sore hari. Naam. Araha alaihima ghanam Abi Bakr fahtalabaha wa dhabaha. Fahtalaba wa dhabaha. Maka keduanya Rasulullah dan Abu Bakar minum dari susu kambing tersebut, wa dhabaha, dan keduanya menyembelih kambing tersebut atau salah satunya untuk dimakan. Fa idza Abdullah ibn Abi Bakar ghada min indihima ila Makkah. Dan Abdullah bin Abi Bakar ghada indahuma ila Makkah. Ittaba'a Amir ibn Fuhairah atharahu. Maka ketika Abdullah berangkat pagi hari ke Mekah atau berangkat sore hari, itu selalu diikuti oleh Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya. Ittaba'a Amir bin Fuhairah atharahu, mengikuti jejak-jejaknya, bil ghanami, dengan kambing-kambingnya, hatta yu'affa alaihi, hingga tersamar jejak-jejaknya. Ini faedah berikutnya. Hatta idza madatit thalath wa sakana anhuma, hingga lewat 3 hari seperti itu keadaannya. Mereka mencari ke sana kemari dan mereka menduga sudah berangkat ke Madinah, tetapi Rasulullah SAW dan Abu Bakar masih di gua Thawr. Sampai sakana anhuman nas, hingga sudah semakin tenang, sudah semakin sepi berita-berita tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Baru kemudian atahuma sahibuhuma, datang menemui keduanya orang yang sudah disuruh untuk mempersiapkan perjalanan sebagai pencari jejak. Alladzi ta'jarahu, yang sudah disewa oleh keduanya. Siapa? Ibnu Urayqit atau Ibnu Urqut. Di dalam sirah ini disebut Ibnu Urqut, tetapi dalam sirah Tabari, dalam tarikh Tabari disebut Ibnu Urayqit. Nah,
Datang biba'iraihima, membawa 2 untanya, wa ba'irin lahu, dan unta yang dia pakai sendiri, berarti 3 unta. Wa atatuhuma Asma binti Abi Bakrin, dan juga datang Asma binti Abi Bakar bisufratihima, membawa sufrah untuk keduanya. Sufrah adalah makanan, tetapi karena makanan itu dibungkus dengan kain dari kulit yang biasa mereka lakukan dalam perjalanan-perjalanan mereka, dan kainnya disebut sufrah, maka makanannya dijuluki dengan nama kain pembungkusnya, sehingga dijuluki dengan sufrah. Sehingga kalau kalian mendengar kalimat sufrah, itu tidak hanya bermakna kain, tidak hanya bermakna pembungkus, atau tidak hanya bermakna hamparan, tetapi juga bermakna makanan. Wa nasiyat an taj'al laha 'isaman, tetapi Asma radhiyallahu taala anha lupa membawa pengikatnya, yakni pengikat untuk diikatkan nanti di kendaraannya. Falamma irtahala, ketika berangkat keduanya, dahabat litu'alliq sufrah, Asma mengambil sufrahnya untuk diikat di unta Rasulullah dan unta ayahnya, unta Abu Bakar. Ternyata faida laisa fiha isam, ternyata tidak ada talinya. Maka Asma meletakkan atau melepaskan sabuknya. Ya, disebut sabuk, sesungguhnya hanya pengikat saja, pengikat bajunya. Dilepas seperti di sabuk yang diikatkan, selendang yang diikatkan di pinggangnya. Dilepas dan kemudian dirobek menjadi 2. Kemudian yang satu dipakai untuk mengikat hisam, dipakai untuk mengikat sufrahnya, yang satu dipakaikan kembali pada dirinya. Fatahullu nitaqaha, dan pengikat tadi dijuluki dengan nitaq. Fataj'aluhu 'isaman, dijadikannya sebagai pengikat sufrah. Thumma 'allaqatha bihi, kemudian diikatkan di kendaraan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Fakana yuqal li Asma binti Abi Bakar, maka Asma binti Abi Bakar dikenal dengan julukan Datun Nitaqain, atau Dat An-Nitaq, sang pemilik nitaq, atau yang lebih terkenal di musanna akan kalimat nitaqnya dengan kalimat Datun Nitaqain. Maka kalau kita mendengar seorang yang bernama atau berjulukan Datun Nitaqain, yang dimaksud adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, yang merupakan Ummu Abdullah ibni Zubair ibni Awam. Itu adalah anaknya Asma. Asma binti Abi Bakar Datun Nitaqain. Berkata Ibnu Hisham, sami'tu ghaira wahid min ahli ilm, aku mendengar tidak dari satu orang saja dari para ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang dijuluki dengan Datun Nitaqain. Wa tafsiruhu, tafsirnya adalah annaha lamma aradat an tu'alliq as-sufrah, bahwa Asma ketika ingin mengikatkan sufrah, perbekalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tidak mendapatkan tali, maka dia syaqqat nitaqiha, dia sengaja merobek selendangnya menjadi 2, yang satu dipakai untuk mengikat dan yang satu dijadikan sebagai kain untuk mengikat pakaiannya. Fa'allaqat as-sufra biwahidah wantataqat biakhar, mengikat dengan salah satunya dan menyabukkannya atau mengikat di pinggangnya untuk salah satunya. Rasulullah SAW yashtari ihda rahilatain. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, falamma qarraba Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar mendekatkan untuk Rasulullah SAW kendaraannya, ar-rahilataini ila Rasulullah SAW, qaddama lahu afdalahuma, Abu Bakar memilihkan unta yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala, kemudian berkata, irkab fidaka abi wa ummi, naiklah wahai Rasulullah, sungguh ibuku dan bapakku sebagai jaminanmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, inilah arkab ba'iran laysa li, aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku. Maka kata Abu Bakar, fahuwa laka ya Rasulullah, ini unta untukmu ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, sungguh dengan bapakku dan ibuku sebagai jaminan untukmu. Kata Nabi, la, tidak. Walakin mathaman alladhi ibta'ataha bihi, tidak, jangan. Tetapi berapa harga engkau membeli unta ini, aku akan bayar. Qala kadza wa kadza, sekian, kata Abu Bakar. Qad akhadtuha bihi, aku ambil unta ini dengan harga itu. Kata Abu Bakar, hiya laka ya Rasulullah, harganya dan untanya untukmu semuanya Rasulullah.
Rasulullah tetap menyatakan tidak, aku mengambilnya dengan harganya. Farakiba wantalaqa, maka berangkatlah Rasulullah SAW dan keduanya naik dan berangkat. Wa ardafa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Amir bin Fuhairah, dan Abu Bakar As-Siddiq menaikkan di belakang kendaraannya Amir bin Fuhairah. Berarti berapa orang berangkat? 4 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, penunjuk jalannya yaitu Ibnu Uraiqid, dan budak Abu Bakar untuk bantu di jalan yaitu Amir bin Fuhairah maulahu, liyakhdimaha fit tariq, untuk melayaninya di jalan. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, fa huddithu an Asma binti Abi Bakr annaha qalat, kata Ibnu Ishaq, disampaikan riwayat dari Asma binti Abi Bakrin bahwasanya dia berkata, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atana nafarun min Quraisy. Dikisahkan oleh Asma bahwasanya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat sudah pergi, atana nafarun min Quraisy, datang kepada kami beberapa orang dari kalangan Quraisy. Wa fihim Abu Jahlin, bersama mereka ada Abu Jahal Ibn Hisham. Fawaqafu ala babi Abi Bakar, mereka berdiri di depan pintu rumah Abu Bakar. Fakharajtu ilaihim, maka aku pun keluar menemui mereka. Faqalu, mereka berkata, aina abuki ya binta Abi Bakrin, mana ayahmu wahai anak Abu Bakar? Qalat qultu la adri wallahi aina abi, aku jawab, sungguh demi Allah aku tidak tahu di mana ayahku. Dan dia jujur ya, karena setelah berangkat tidak tahu lagi sudah sampai mana, ada di mana. Aku tidak tahu di mana ayahku. Qalat farafa Abu Jahlin la'anahu Allah yadahu, tiba-tiba Abu Jahal mengangkat tangannya, semoga Allah melaknat dia. Wa kana fahishan khabithan, dan memang Abu Jahal adalah seorang yang jahat dan jelek. Falatama khaddi latmatan, maka dia memukulku dengan sekali pukulan yang keras. Yang taraha minha qurti, yang menyebabkan terlemparnya anting-antingku karena kerasnya pukulan dia. Begini atau begini? Mukulnya gini apa gini? Sudah diterangkan kemarin. Kalau begini lakama pakai kaf, tetapi kalau pakai ta begini tampar. Tapi kalau pakai kaf memukul dengan genggaman. Falatamani latmatan, maka aku dipukul pipiku dengan sekerasnya sehingga terlempar antingku dari telingaku. Qalat thumma ansarafu, kemudian mereka pergi. Famakathna thalatha layanin wa ma nadri aina wajha Rasulullah SAW. Maka kami pun tinggal 3 hari di rumah kami, 3 malam, dalam keadaan kami tidak tahu di mana arah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah sampai mana, di mana, ke arah mana. Karena Gua Thawr bukan ke arah Madinah, maka ketika mereka berjalan entah arah mana lewat mana. Tentunya Ibnu Uraiqid tahu jalan-jalan ke Madinah, dan jalan ke Madinah bukan satu, ada sekian jalan. Qala, kata Asma binti Abi Bakar, hatta aqbala rajulun minal jinni min asfali Makkah, aku tidak tahu di mana mereka, sampai kemudian lewat jin, satu sosok dari jin di asfal Makkah, mendendangkan bait-bait syair yang merupakan syair-syair Arab. Wa innan nas la yattabi'unahu, dan yang mendengar suara tersebut bukan hanya aku, semua manusia ketika itu mendengarkan suara jin tadi dari mulai asfal Mekah sampai atas Mekah, mendendangkan syair-syair. Mereka mendengarkan yasma'una sautahu wa ma yarawnahu, mereka mendengar suaranya tetapi mereka tidak melihat sosoknya. Hatta kharaja min a'la Mekah, hingga suara itu menghilang di Mekah bagian atas. Dari Mekah bagian bawah sampai suara itu menjauh sampai ke Mekah bagian atas, kemudian hilang. Kalimatnya berisi, jazallahu rabbun nas khairu jazaihi rafiqaini halla khaymatay ummi ma'bad huma nazala bil birri thumma tarawwaha fa aflaha man amsa rafiqa Muhammad.
liyahni bani Ka'bin makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bimarsad. Semoga Allah membalas, Rabbun Nas, semoga membalas dengan kebaikan yang banyak kepada dua orang rafiqain, dua sahabat yang sudah singgah di dua kemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad adalah dua orang tua renta yang hidup dalam keadaan seperti umumnya orang-orang Arab Badui, hidup di tengah padang pasir dengan kemahnya dan kambing-kambingnya, dan mereka tidak memiliki tempat yang tetap, kadang pindah ke sana, kadang pindah ke sini, tetapi lingkungannya tetap hanya di sekitar-sekitar situ. Huma nazala bil birri, mereka singgah dengan kebaikan kemudian berangkat. Fa aflaha man amsa rafiqa Muhammadi, maka berbahagialah orang yang berjalan sebagai temannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyahni bani Ka'bin makanu fatatihim, hendaklah bani Ka'ab bersyukur atau merasa senang dengan keadaan pemuda-pemuda mereka dan tempat duduk mereka bagi orang mukminin bimirsad, selalu diawasi. Di antara syair-syairnya berbunyi seperti itu. Maka ketika disebut Ummu Ma'bad, taulah Asma bahwasanya Rasulullah SAW dan ayahnya berjalan ke arah Madinah, dan taulah mereka bahwa Rasulullah SAW sudah sampai di daerah sekitar tempat Ummu Ma'bad tinggal, yakni Ummu Ma'bad binti Ka'ab, berarti dari Bani Ka'ab. Liyahni Bani Ka'ab makana fatatihim, beliau imra'ah min Bani Ka'ab ibni Khuza'ah, dari Bani Khuza'ah. Halla khaymatay Ummu Ma'bad wa huma nazala bil birri thumma tarwaha. Demikian dua kalimat ini bukan dari riwayat Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Ishaq, qalat Asma binti Abi Bakrin, berkata Asma binti Abi Bakar, falamma sami'na qawlahu, ketika kami mendengar suara itu, arafna, maka kami pun tahu, haitsu wajjaha Rasulullah, kami pun tahu kemana arah perjalanan Rasulullah SAW. Wa anna wajhahu ilal Madinah, bahwasanya perjalanannya menuju ke Madinah. Wa kanu arba'ah, dan mereka berempat, Rasulullah SAW, wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa Amir bin Fuhairah maulanya Abu Bakar, dan juga Abdullah ibni Uraiqid atau Abdullah ibni Arqad sebagai penunjuk jalan mereka. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, wa yuqalu Abdullah ibni Uraiqid, disebut juga bukan Ibnu Arqad tetapi Ibnu Uraiqid, wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, fahaddatsani Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair, menyampaikan kepadaku Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair, berarti turunannya Zubair. Sudah kita sebut tadi siapa Abdullah bin Zubair dan siapa Zubair. Zubair adalah suaminya Asma binti Abi Bakar, Abdullah adalah anaknya Asma binti Abi Bakar. Menyampaikan kepadaku dari Yahya, anaknya Abbad, Abbad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum, anna abahu Abbad, bahwa ayahnya Abbad menyampaikan kepadanya dari kakeknya, berarti dari siapa? Dari Abdullah, dari neneknya yaitu Asma binti Abi Bakar. Qalat lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja Abu Bakr ma'ahu, ketika keluar Rasulullah SAW berangkat hijrah, Abu Bakar pun keluar menemaninya bersamanya. Ihtamala Abu Bakr malahu kullahu, ketika itu Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dan beliau Abu Bakar adalah orang kaya, memiliki perbendaharaan emas di rumahnya, bongkahan-bongkahan emas seperti batu-batu. Dibawa seluruhnya berjumlah 5,000 dirham, ada 5.000 dirham emas atau 6,000 dirham. Fantalaqa biha ma'ahu, semuanya dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qalat fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah, kata Asma binti Abi Bakar, maka datanglah kepadaku kakekku yaitu Abu Quhafah. Wa qad dhahaba basaruhu, dan dia dalam keadaan buta, hilang pandangannya. Faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum, sungguh aku melihat dia, ini Abu Bakar, telah menyengsarakan kalian wahai cucu-cucuku.
Dia telah meninggalkan kalian dan membawa hartanya semuanya, ma'a nafsihi, bersama dirinya. Kata Asma, qalat, kalla ya abati, tidak wahai kakekku, innahu qad taraka lana khairan katsira, sesungguhnya Abu Bakar telah meninggalkan untuk kami banyak kebaikan. Qalat fa akhadtu ahjaran fa wada'tuha fi quwwatin, maka aku pun mengumpulkan batu-batu, aku letakkan di kuwah. Kuwah itu tempat kantung yang biasa orang-orang Arab meletakkan hartanya di dalamnya. Maka aku letakkan batu-batu tadi di kuwah di rumah, karena abi yadha' malahu fiha, yang biasa ayahku meletakkan di sana. Thumma wada'at 'alaiha thawban, kemudian ditutupi kain. Thumma akhadhat biyadihi faqalat, faqultu, maka aku katakan kepada kakekku, ya abati da' yadaka 'ala hadzal mal, wahai ayahku, letakkan tanganmu di sini, di harta ini yang ditinggalkan oleh ayahku. Qalat fa wada'a yadahu 'alaihi, maka kakeknya meletakkan tangannya, merabanya. Faqala la ba's, tidak apa. Idza kana taraka lakum hadza, kalau sudah meninggalkan untuk kalian harta ini, bagus, kata kakeknya. Jadi kakeknya tenang. Wa fi hadza balaghun lakum, dan ini aku sampaikan pada kalian. Wala wallahi ma taraka lana syai'an, sungguh beliau tidak meninggalkan untuk kami sedikit pun, dibawa seluruhnya. Walakinni aradtu an usakkina asy-syaikh bidzalik, tetapi aku, kata Asma, hanya ingin menenteramkan kakekku supaya tenang, jangan terlalu banyak pikiran, cucu-cucunya tidak memiliki harta. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa haddatsani Zuhri, menyampaikan kepadaku Az-Zuhri bahwa Abdurrahman ibni Malik ibni Ja'sham menyampaikan kepadanya dari ayahnya, dari pamannya, yaitu Suraqah ibni Malik ibni Ja'sham. Ini kisah Suraqah, kisah baru yang agak panjang. Barakallahu fikum. Kita tinggalkan kisah Suraqah untuk esok hari insyaallah taala. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب